Baik, di siang hari ini, ya. Gimana, panas? Sebelumnya Bapak absen, cek kehadirannya dulu. Aprilia Putri, Hadir Pak. Akila Kairani, Akila Naliza, Hadir Pak. Ayu Riana Dewi, Hadir Pak. Ayu Saputri, Hadir Pak. Fakira, Hadir Pak. Febriani, Hadir Pak. Fikri, oke. Fitri Zahira, Hadir Pak. Inaya, Hadir Pak. Kevin Adinata, Hadir Pak. Keisha Pidianza, Hadir Pak. Kinara Rizky Ananda, Hadir Pak. Maila Azira, Hadir Pak. Muhammad Jibril, Ayo. Muhammad Fadlan, Pak. Muhammad Zulfikar, Hadir Pak. Nadine, Hadir Pak. Naisha, Hadir Pak. Nazira, Hadir Pak. Niswa, Hadir Pak. Novia Hila, Hadir Pak. Nimas Siva Aulia, Hadir Pak. Kori, Hadir Pak. Rahmat Redo, Hadir Pak. Rara Andini, Hadir Pak. Ripka, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Suci Febriani, Hadir Pak. Zafahira Naila. Hadir Pak. Ya. Baik, siang hari ini kita akan masuk ke materi kita. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya dulu pada kita semua, kalian semua yang punya perangkat elektronik yang berupa handphone, angkat tangan. Ya, semuanya punya. Yang pernah menggunakan Google Assistant. Nah, semuanya. Yang pernah menggunakan Chat GPT. Nah, pas lagi buat PR. Ya. Sekarang satu-satu Bapak tanya. Ya. Coba kalau yang dari sudut sebelah depan sebelah kiri. Chat GPT-nya kita menginput apa? Suara kah atau ketikan kalimat? Bisa ketikan kalimat, bisa suara. Bisa juga suara juga. Setelah kita masukkan input pertanyaan ke Chat GPT, setelahnya kita menunggu jawaban dari Chat GPT. Berarti dia tahu apa yang kita tanya sama dianya, dia tahu jawabannya. Kira-kira itu pintar atau tidak? Pintar. Hampir sama dengan kita. Ya, kalau ditanya misalkan soal, misalkan ditanya ini 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Tahu jawabannya, pintar berarti kan? Berarti ada mesin selain kita manusia, selain otak kita manusia ini, juga kerjanya hampir sama dengan otak kita ini. Dia bisa mengerti apa yang kita minta. Contohnya tadi, dia mengerti apa yang kita minta adalah apa maksud dari yang kita input tadi. Dia ngerti kan? Kalau tidak ngerti, tidak mungkin dia bisa menjawab dengan pas apa yang kita inginkan jawabannya.
Contohnya, misalkan kalau seandainya dia tidak ngerti, misalkan kita tanya cuaca hari ini, dia menjawabnya tentang ekonomi. Itu kan tidak nyambung jadinya. Berarti salah. Kalau chat GPT yang sering kita gunakan pasti selalu pas apa yang kita tanya, pasti dijawabnya sesuai dengan persoalan yang kita tanyakan. Jadi itu merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Ya, selain dari otak manusia itu sendiri. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita semua itu mampu untuk menjelaskan apa itu kecerdasan buatan. Misalkan seandainya kita ditanya sama masyarakat di luar, kita bisa jawabnya. Misalkan ditanyakan sama masyarakat di lingkungan kita, Fitri Zahira, AI itu apa nak? Misalkan nenek-nenek nanya, kita bisa jawabnya. Paling tidak kita bisa menjawab secara garis besarnya. Oh, AI itu seperti ini nih, ini dan seterusnya. Yang kedua adalah diharapkan setelah kita belajar materi ini, kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis AI. Kita bisa membedakan mana yang AI, mana yang bukan bagian dari AI. Walaupun dia semacam teknologi juga. Walaupun teknologi, belum tentu semua teknologi itu AI. Ada yang teknologi yang AI, ada yang tidak. Yang selanjutnya adalah memahami cara kerja dari AI ini sendiri. Jadi kita tahu bagaimana ChatGPT itu kok bisa dia menjawab apa saja yang kita tanyakan. Jadi kita tahu bagaimana cara kerja dari AI atau ChatGPT itu. Ya. Untuk pertama-tama kita coba buat peta konsepnya. Kira-kira ini gambar apa ini? Hah? Ya, komputer. Kita sudah terbiasa dengan tampilan yang seperti ini di zaman kita sekarang ini. Komputer. Ya, jadi kecerdasan buatan itu dibuat berupa perangkat semacam komputer elektronik yang bisa cara kerjanya itu sama dengan otak manusia, bisa belajar dengan sendiri. Ya, kalau yang kelanjutan dari komputer ini bisa berupa robot. Ya, robot itu bisa kerja dengan sendirinya.
Ya. Mereka belajar, sama-sama belajar. Kita manusia juga belajar. Pengetahuan kita manusia pertama kali apa? Coba. Ini Zulfikar. Manusia pertama kali hanya bisa apa? Hah? Ayo, siapa yang tahu? Yang bisa manusia pertama kali apa? Ya. Yang bisa kita lakukan manusia ini kan? Melihat dunia. Hah? Hah? Makan. Hah? Gerak. Bergerak. Ya, walaupun gerakannya bukan berdasarkan keinginannya. Mungkin gerakannya berupa gerakan refleks. Ya, di awal-awal kita lahir. Ya, di awal-awal kita cuma bisa nangis. Ya, setelahnya kita baru belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belajar melangkah, belajar berjalan. Sehingga sekarang ini sudah banyak pengetahuan kita. Di awal-awal kita lahir, nol, tidak ada yang bisa. Karena belajar ini tadilah sehingga pengetahuan kita bisa sampai sekarang ini. Perkalian kita bisa, pembagian kita bisa. Coba kita tarik mundur ke belakang. Waktu kita baru lahir, ditanya anak, misalkan ada anak bayi yang pas lagi nangis, 1 tambah 1 berapa? Dia ngomong aja belum tahu. Jadi itu ya salah satu persamaannya. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, silakan yang dari Rohis. Ayu, Zabila dan Salsabila. Ya, ada latihan untuk maulid. Kita maulid nanti. Ya. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Itu adalah salah satu kesamaan ini. Ya. Yang kedua adalah memecahkan masalah. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu masalah itu apa. Masalah itu adalah sesuatu hal yang harus dicarikan solusinya. Ya. Jadi salah satu persamaan ini adalah sama-sama bisa memecahkan masalah. Contohnya tadi ChatGPT. Masalahnya apa? Masalahnya yang harus dipecahkannya adalah pertanyaan yang kalian input. Itu masalahnya. Jadi dia harus memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan apa-apa saja yang kalian inputkan dalam aplikasi tersebut. Jadi mereka itu harus bisa memecahkan masalah ini. Mereka harus bisa dari banyaknya data yang terkumpul, mereka harus bisa memilih kira-kira apa yang pas untuk jawaban kalian ini. Dari soal atau pertanyaan yang kalian tanyakan pada ChatGPT tersebut. Yang ketiga adalah adaptasi. Harus bisa beradaptasi. Contohnya saja kalau seandainya Bapak gunakan Google Assistant sekarang ini, misalkan Bapak buka di handphone Bapak Google Assistant, Bapak sebutkan cuaca, handphone Bapak itu harus bisa menjawabnya. Pertama, dia harus sudah belajar. Maksud dari cuaca itu apa? Itu yang pertama, dia harus tahu kan. Kalau tidak tahu, tidak mungkin dia bisa menjawabnya. Pasti handphone Bapak itu akan mengeluarkan perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca, masalahnya datang lagi nih.
Kan banyak perkiraan cuaca di tiap titik kan. Dia harus tahu, handphonenya itu harus cerdas juga. Lokasinya di mana handphone ini? Dia tahu, oh lokasinya di Bangkok. Jadi dia harus membaca dari ribuan atau jutaan data perkiraan cuaca. Dia harus bisa mengambil perkiraan cuaca yang di Bangkok. Karena HP-nya terakhir lokasinya di Bangkok. Jadi dia harus memilih titik lokasinya di area yang ditanyakan. Itu salah satu kecerdasan kan. Dia bisa milih dari jutaan data yang ada, dia bisa memilih yang pas. Gak mungkin Bapak di sini di Bangkok. Cuaca, kira cuaca di New York yang ditampilkan untuk apa Bapak? Kan tidak guna. Dia secara cerdas bisa memprediksi cuaca. Dia dengan cepat bisa memprediksi cuaca Bangkok. Dia carikan dari banyaknya data sehingga ditampilkanlah cuaca Bangkok di handphone Bapak, karena handphone Bapak lokasi terakhirnya adalah di Bangkok. Jadi pemecahan masalahnya sedang. Adaptasi juga itu salah satu adaptasinya. Selain dia menjawab, dia juga beradaptasi di sana. Dia bisa membaca situasi. Kan tidak mungkin kita bilang cuaca Bangkok RT 1, tidak mungkin. Kita cukup bilang cuaca saja. Dia dengan otomatis membaca titik-titik tersebut. Jadi itu pembuka dari pengenalan AI. Jadi kita lanjutkan. Apa itu AI atau kecerdasan buatan? Boleh kalau ada yang mau mencatat, boleh. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia yang bikinnya ini. Ya. Kecerdasan buatan dalam kurung AI kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia dan dijalankan oleh mesin atau komputer. Jadi pembuat awalnya, yang memprogram awalnya adalah manusia, termasuk ChatGPT, Google Assistant. Yang membuat bentuk awalnya itu manusia. Setelah dibuat bentuk awalnya, maka kecerdasan buatan itu akan belajar dengan sendirinya. Setelah dibuat pertama kali, mereka akan belajar dengan sendirinya, akan berkembang dengan sendirinya. Sederhananya, AI adalah cara membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Sederhananya, AI adalah cara membuat komputer untuk bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Komputer dengan AI itu bisa melakukan yang pertama. Komputer dengan AI itu bisa melakukan yang pertama. Apa saja yang bisa dilakukan oleh AI? Yang pertama adalah
mengenali gambar dan suara. Contoh yang ini, ya, contoh yang ini, ya. Misalkan kita pernah, semuanya kan punya handphone nih. Kebanyakan semua handphone kita itu sudah menggunakan AI di dalam pemotretan. Misalkan pemotretan ini kan kalau handphone kita itu kan persegi panjang kan, dia bisa fokus mencari muka kita. Mau kita di pinggir layar HP, pasti dia fokusnya di muka kita. Misalkan kita mau bikin efeknya, efek apa? Biasanya kalau yang putri nih, efek apa yang bagus? Kalau biasanya untuk foto, filternya. Misalkan kita filter kulit halus misalkan, ya untuk muka. Walaupun kita pindah-pindah kayak gini, pasti di kamera itu bisa ditangkapnya muka kita kan. Cuman muka kita yang ditangkapnya. Selain muka kita, tubuh kita itu tidak ditangkapnya. Iya kan? Cuman muka. Berarti dia bisa mengenali wajah kita gitu nah. Walaupun kita bergerak-gerak kayak gini dalam HP. Dia bisa fokus selalu membuat filter itu selalu melekat pada anggota tubuh kita, khususnya wajah saja. Itu adalah salah satu kecerdasan buatan atau AI ini. Yang kedua adalah memahami bahasa manusia. Misalkan Bapak menyebutkan di Google Assistant itu, misalkan tolong carikan sepatu. Nanti pasti akan dikonversikannya ke tulisan. Mirip dengan apa yang kita ucapkan. Berarti dia bisa mengubah apa yang didengarnya lewat mikrofon menjadi kalimat, menjadi kata-kata. Itu adalah salah satu kecerdasan buatan yang menggunakan komputer, perangkat komputer yang menggunakan AI. Yang ketiga, atau selanjutnya, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang diberikan. Salah satunya, contohnya, kita semua mungkin tidak asing lagi dengan aplikasi TokTok. Aplikasi apa? TikTok. Ya, contohnya membuat keputusan sendiri itu adalah biasanya kalau di beranda TikTok kita itu ada saran kan. Kita buka beranda kan biasanya di saran tuh. TikTok itu termasuk menggunakan AI. Dia bisa membaca kebiasaan kita. Misalkan contohnya Bapak selalu setiap buka TikTok itu yang dilihat sepeda motor, terus sepeda motor baru, sepeda motor ini merek ini. Pasti di sarannya itu pasti yang munculnya tidak lepas dari sepeda motor itulah. Ya, jadi yang di saran TikTok itu dia membaca aktivitas kita sebagai pengguna handphone itu sendiri. Misalkan kita sering buka, misalkan apa namanya, kalau yang kita sering Velocity itu, itulah yang disarannya itu, pasti itu aja yang ini yang ditampilkannya. Jadi beda akun pasti beda sarannya. Karena apa? Dia membaca apa aktivitas yang sering kita cari, yang sering kita lihat. Jadi itu contohnya adalah contoh dari AI itu bisa membuat keputusan sendiri. Itu kan keputusan dia yang menampilkan saran. Tidak ada kita ngasih saran kan kepada dia, dia menampilkan saja berdasarkan apa yang sering kita lakukan. Yang keempat, yang selanjutnya, dia bahkan bisa
belajar dari pengalaman sebelumnya. Dari pengalaman yang sebelumnya dia bisa belajar. Misalkan Bapak ini kasih contoh. Ada sebagian handphone yang walaupun aplikasi bawaan itu selalu memunculkan iklan kan. Kalau kita tutup iklan, misalkan ada iklan suatu produk misalkan, kita tutup, kita pilih jawabannya tidak tertarik, bisa jadi iklan yang seperti itu tidak akan muncul lagi di iklan kita. Kalau seandainya muncul iklan, maka iklan yang lain yang muncul, bukan iklan yang sudah kita tidak tertarik lagi. Jadi itu. Jadi untuk bisa membedakan jenis-jenis elektronik atau komputer yang ada di lingkungan kita, kita harus tahu membedakan mana yang AI, mana yang bukan AI. Ya, untuk perangkat biasa yang bukan AI. Yang pertama, perangkat tersebut atau programnya itu hanya mengikuti instruksi tetap sejak dikeluarkan dari pabrik, hanya itulah yang bisa dilakukannya, tidak bisa yang lain. Ini salah satu ininya, mungkin kalian bisa jawab. Contohnya apa? Kalkulator. Bisa tidak kalkulator itu kita gunakan untuk yang lain selain penjumlahan perkalian? Tidak bisa kan? Nah, berarti itu bukan AI, itu program biasa, perangkat biasa namanya. Yang kedua, selain mengikuti instruksi tetap, dia tidak bisa berubah sendiri, dia tidak bisa berubah. Tetap seperti itulah kegunaannya dan bisa berkembang dengan sendirinya. Yang kedua, dia tidak mengerti arti kata. Dan bisa kita mengartikan kata-kata dan bisa dengan program biasa ini. Itu untuk program yang biasa. Sekarang yang AI. Nah, ini yang AI ini. AI ini bisa belajar dari data. Misalkan kita mau tanya apa di ChatGPT, coba yang mudah saja. Niswa, mana Niswa? Niswa mau tanya apa sama ChatGPT? Contohnya saja lah. Bapak sebagai ChatGPT nih, Niswa tanya sama Bapak tentang pelajaran matematika kelas 8. Berarti Bapak harus punya data kan untuk menjawab Niswa. Salah satunya adalah contoh kecilnya adalah buku pelajaran kelas 8. Sedangkan ChatGPT itu punya jutaan data. Kalau Bapak tadi cuma punya buku satu. Mungkin kalau dilembarkannya mungkin 10 lembar paling banyak. Sedangkan ChatGPT punya jutaan data yang harus dikelolanya. Jadi referensinya banyak, lebih banyak daripada kita manusia. Jadi dia harus bisa memilih mana yang pas seperti pertanyaan Niswa tadi. Makanya setiap kita tanya ChatGPT, tidak ada yang tidak bisa dijawabnya semua, bahkan lebih memuaskan lagi. Karena dia punya data yang banyak referensinya. Maksud dari referensi tahu? Hah? Data-data maksudnya. Ini contoh, Bapak kasih contoh lagi. Misalkan Niswa. Ya, ini Bapak kasih bedanya kalau kita menerima jawaban dari orang yang punya referensi sedikit dengan orang yang punya referensi banyak. Bedanya, ini contohnya. Niswa cuma tahu tempat wisata di Merangin cuma 2. Cuma 2 kan? Sedangkan si
Aprilia punya 10. Dia tahu 10, pernah semua dia ke sana. Tempat wisata di Merangin ini. Kalau mana lebih bagus Bapak tanya sama Aprilia atau sama Niswa? Apri? Karena punya referensi lebih banyak. Jawabannya itu lebih kuat, lebih memuaskan. Nah itu. Jadi ChatGPT itu referensinya mereka itu banyak. Datanya yang dikelolanya itu banyak. Jutaan. Jadi kalau kita mau tanya misalkan pelajaran MTK kelas 8, jutaan yang disimpan di data mereka. Yang kedua, untuk yang AI ini adalah bisa berubah sesuai pengalaman. Ya, mereka bisa mengembangkan kecerdasan mereka sendiri. Selanjutnya, bisa memahami pola dari data. Misalkan data yang Bapak sebutkan referensi mereka tadi, mereka bisa belajar dari data-data tersebut. Ya, namanya bisa algoritma. Ya, mereka bisa belajar dari data-data mereka. Sekarang Bapak kasih contoh yang sering kita temui. Kalkulator. Kita semua mengenal kalkulator adalah program biasa. Kita tekan tombol, hasilnya langsung keluar. Kalkulator tidak belajar dari kesalahan. Dia cuma itu aja. Apa yang kita tekan itulah yang dikeluarkan hasilnya. Sesuai dengan program awalnya. Tidak ada pengembangan dari kemampuan dari kalkulator itu sendiri. Yang kedua, kalau untuk kecerdasan buatan, yaitu aplikasi penerjemah bahasa, Google Translate. Ya, jadi apapun yang kita input di Google Translate, dia akan menerjemahkannya sesuai dengan keinginan kita. Mau diterjemahkan ke bahasa mana? Bahasa Rusia, Polandia, mereka semuanya bisa. Kalau di awal-awal dulu mereka cuma mungkin ada beberapa bahasa saja. Bahasa-bahasa Inggris, Indonesia. Kalau sekarang semua bahasa, hampir semua bahasa di dunia ini sudah bisa tercover sama Google Translate. Mereka bisa mentranslatekan bahasa yang ingin kita terjemahkan. Sekarang pertanyaannya, kira-kira dengan hal yang seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada manfaat tidak barang yang seperti itu? Dengan yang penjelasan yang seperti tadi, dengan kemampuan mereka yang seperti itu, kira-kira ada nggak manfaatnya untuk kehidupan kita? Ada. Jadi AI ini sangat penting karena bisa membantu manusia di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya, ini yang manual, yang belum menggunakan AI kita. Misalkan Bapak kedinginan nih. Dingin karena kipas angin, berarti harus dimatikan. Karena kita belum menggunakan AI, harus manual kan, cabut. Kalau seandainya kita menggunakan AI, cuma perintah saja. Misalkan seandainya dibikin nama kipas kita ini, contohnya kita bikin nama apa kipas kita ini? Siapa? Contohnya saja. Bikin nama apa? Hah? Yang tidak ada nama di dalam ini lah, yang tidak ada sangkut pautnya di dalam sini. Apa? Boy. Udah, Boy. Namanya Boy.
Boy, matikan boy. Mati sendiri. Boy, hidupkan boy. Hidup sendiri. Jadi memudahkan kita kan? Salah satunya itu bisa memudahkan kita. Mungkin kita untuk pengenalannya, untuk input pertama misalkan, oh kita input nama awalnya apa? Boy. Boy. Kita input boy. Berarti setiap kita memanggil boy, kalau terdengar sama kipasnya, berarti dia akan merespon kita. Begitu juga dengan lampu. Kan lampu sekarang ini ada, kalau lewat hidup, kalau udah ada orang lewat dia tidak hidup-hidup. Sudah ada sekarang, iya kan? Dia berupa sensor gerak. Ya, dia punya sensor gerak. Kalau kita lewat, dia hidup sendiri. Kalau udah ada yang misalkan gerakannya sudah jauh, dia mati sendiri. Jadi mungkin di zaman kalian akan ketemu. Entah kapan, Bapak tak tahu. Entah kalian sudah tua nanti. Semua perangkat di rumah itu berkemungkinan semuanya AI semua. Kan sekarang sudah ada lampu, sudah ada sekarang yang bisa sensor sendiri. Tidak perlu kita mencet-mencet. Jangan-jangan pintu nanti pas kita sudah dekat dengan pintu dia buka sendiri. Sensor kan? Ada ini, buka sendiri dia. Pas gerakannya sudah jauh dia nutup sendiri. Bisa jadi. Karena tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia. Untuk yang sudah ada sekarang ya, yang kita bicarakan ini yang sudah ada sekarang, yang sudah muncul sekarang ini, yaitu di bidang kesehatan. AI di bidang kesehatan itu bisa membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat. Ya, jadi kita harus bisa mendeteksi penyakit lebih cepat dengan menggunakan AI. Karena apa? Kemampuan komputer atau AI ini itu jauh lebih kuat daripada kita manusia. Karena apa? Karena mereka itu tidak mengenal kata lelah. Mereka sanggup membaca misalkan data tadi yang ChatGPT, walaupun jutaan itu, mereka tidak pernah mengatakan lelah untuk mencarinya, walaupun ditumpuk, kalau ditumpuk setinggi ini tumpukannya. Kalau kita manusia disuruh tumpuk ini, adalah yang ini, Pak banyak Pak, tidak sanggup melihat satu-satu kan. Tapi kalau komputer, perangkat lunak, mereka semuanya sanggup, tidak pernah bilang tidak sanggup. Kalau selagi sesuai dengan kemampuan mereka. Di bidang transportasi, mobil sekarang, mungkin kalau di Indonesia Bapak kurang tahu, apakah sudah ada. Kalau di luar negeri itu ada untuk safety, keselamatan pengendara, itu rem otomatis. Jadi mobil itu punya sensor di bagian depannya. Kalau ada gerakan 10 meter atau 5 meter di depan, dia bakal rem sendiri otomatis. Jadi mobil itu punya kecerdasan buatan. Dan ada lagi, kalau untuk pesawat mungkin sudah lama, pilot otomatis. Pernah kan kita dengar? Jadi pilot itu kalau seandainya misalkan dari Jakarta ke Amerika 10 jam, setelah sampai di lepas landas itu bisa tidur-tidur sebelum 1 jam sebelum sampai di Amerika, bisa autopilot saja. Jadi otomatis, pilotnya otomatis saja melihat radarnya. Jadi mereka itu membaca arah radarnya, misalkan ke arah situ, lurus saja ke sana. Jadi pilotnya itu bisa tidur-tiduran aja. Jadi mobil bakal dibawa ke arah sana juga. Jadi nanti jangan heran, mungkin kalian waktu kalian sudah dewasa, sudah punya anak atau sudah punya cucu nanti,
Pas naik mobil, mana sopirnya ini, mana sopirnya ini. Orang tidak ada pakai sopir lagi, tinggal naik aja, pencet mau kemana udah. Jangan sampai kita jadi kuno, ya. Bisa jadi nanti naik mobil kita ketemu naik mobil, naik bus yang tidak menggunakan sopir. Jangan buat keturunan kita nanti malu. Misalkan kalian punya cucu naik mobil sama cucu kalian kan, digandeng sama cucu kalian, naik bus, kalian sebagai yang tua kan udah biasa pakai sopir. Nah, mana sopirnya, mana sopir, tidak mau naik kalian karena tidak ada sopir. Nanti dibilang sama cucu kalian, kolot. Ya, ya. Ini kakek ini nenek ini kolot betul. Ya, bakal ke sana. Ya, mobil akan dibawa ke arah sana tanpa menggunakan sopir manual. Jadi otomatis sopirnya. Di rumah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, di kehidupan kita di rumah bisa-bisa kita tidak akan melakukan apapun, misalkan menghidupkan lampu manual, buka jendela dengan manual, semuanya bisa-bisa otomatis semuanya. Di daerah lain atau di negara lain sebagian besar sudah ada yang menggunakan hal yang seperti itu. Jadi buka pintu tidak perlu lagi kita buka pintu. Bukan berarti orang lain yang buka, mereka buka sendiri. Mungkin bisa menggunakan sensor gerak atau sensor kamera. Ya, sampai di sini bisa dipahami apa itu kecerdasan buatan. Ya, jadi kecerdasan buatan itu adalah sesuatu yang kita ciptakan yang bisa berkembang sendiri, seperti halnya selayaknya otak manusia. Dia cerdas. Jadi kita membuat sesuatu benda yang cerdas. Dia bisa berpikir sendiri, bisa menganalisa sesuatu dengan sendirinya, dan bisa mengambil kesimpulan dengan sendirinya. Robot. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan robot. Ada yang pernah melihat robot yang seperti yang kita maksudkan dari tadi, yang menggunakan AI? Mungkin kalau daerah kita belum, termasuk Bapak belum juga pernah melihat robot yang memang benar punya kemampuan menganalisa atau berkembang sendiri. Belum pernah. Cuman kalau di layar televisi mungkin pernah kita lihat. Dari penjelasan Bapak tadi, Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian untuk mengetahui apakah sejauh mana pemahaman kalian tentang pengertian AI dan membedakan jenis-jenis AI dan yang bukan dari AI. Bapak akan berikan 10 soal. Silakan kalian jawab di buku kalian. Setelahnya dikumpulkan bukunya nanti.
Untuk soal yang pertama, dan apa kepanjangan dari EI? Apa kepanjangan dari EI dalam teknologi? A, yang A-nya automatic intelligence. D on A. B, artificial intelligence. C, Android interface. D, advanced internet. Ya. A, B, C atau D. Silakan dipilih jawabannya. Ditulis ya, misalkan kalian pilih B atau pilih C, tuliskan di bawah soalnya itu C, Android interface misalkan. Tulis semua boleh juga ya, disilangkan diberi tanda. Ya, kira-kira kepanjangan dari EI itu apa? Yang A ini B, C atau D? Ya. Nomor 2. 10. 2. Apa kemampuan utama yang membedakan AI dari program biasa? Apa kemampuan utama yang membedakan antara AI dengan program biasa itu apa? Ya. A, jawaban yang A-nya bisa dimainkan di handphone. B, bisa menggambar sendiri. C,
bisa belajar dari data. D. Bisa menggunakan baterai. Ya, silakan dipilih jawabannya. Ada yang ingin bertanya? Jawabannya nomor berapa? C. Bisa belajar dari data. D. B. Bisa menggambar sendiri. Disilang dibulati, Pak. Boleh, yang penting ada pembedanya. Dibulatin boleh, disilang juga boleh. Nomor 3. 5 saja ya. Nomor 3. Manakah di bawah ini? Manakah di bawah ini? Yang merupakan contoh EI. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh EI? A. Kalkulator. B. Mesin ketik. C. Google Translate. D. Radio. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh AI? A. Kalkulator. B. Mesin ketik. C. Google Translate. D. Radio. 4. Mengapa AI penting di bidang kesehatan? Mengapa AI penting di bidang kesehatan? A. Bisa bermain game. B. Bisa menyembuhkan pasien sendiri. C. Bisa membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat. C. Bisa membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat. D. Bisa membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat. D. Bisa menggantikan apotek. Lima. Apa yang dilakukan EI ketika belajar dari pengalaman? A. Menghafal
semua perintah B. Mengikuti perintah manusia secara tetap. Mengikuti perintah manusia secara tetap. C. Tetap. C. Mencatat semua data tanpa perubahan. Mencatat semua data tanpa perubahan. D. Menganalisis data dan membuat keputusan. Menganalisis data dan membuat keputusan lebih baik di masa depan. Membuat keputusan lebih baik di masa depan. Dan silakan dikumpulkan semuanya dari meja belakang, dikumpulkan ke depan sehingga semuanya terkumpul di paling depan, kursi paling depan. Ya, semuanya dikumpulkan ke depan. Maksudnya dikumpulkan ke yang paling belakang itu masih ke depan sehingga terkumpul di depan semuanya. Ya, kumpulkan. Di depan di meja kalian. Kumpulkan di meja paling depan. Di meja paling depan. Sudah? Ya, semuanya sudah dikumpulkan di depan semuanya. Ya, baik. Bapak akan di depan saja. Di meja pun saja. Ya. Nanti Bapak akan ambil bukunya di meja kalian. Sekarang yang nomor 1. Ya. Untuk penilaiannya itu nanti Bapak yang akan mengoreksinya. Sekarang masih ingat kan kelima-lima jawaban kalian kan masih ingat nih? Ya, masih ingat. Bisa kalian walaupun belum Bapak nilai, kalian bisa mengetahui berapa nilai kalian dari 5 ini pertanyaan ini. Yang pertama, apa kepanjangan dari AI dalam teknologi? A. Automatic Intelligence. B. Artificial Intelligence. C. Android Interface. Atau D. Advanced Internet. Hah? Hah? Yang benarnya adalah, kan Bapak kalau bahasa Indonesia yang tadi kan kecerdasan artifisial. Jadi yang benarnya adalah artificial intelligence. Jadi yang nomor itu B. Nomor 2. Apa kemampuan utama yang membedakan AI dari program biasa? A. Bisa dimainkan di handphone. Salah. B.
Bisa menggambar sendiri. C. Bisa belajar dari data. Yang jawab C, angkat tangan. Yang jawab D, bisa menggunakan baterai. Jawabannya adalah C. Bisa belajar dari data. Jadi AI tadi itu adalah dia belajarnya lewat data-data yang terkumpul di dalam memorinya. Nomor 3. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh AI? A. Kalkulator. Ada yang jawab kalkulator? Kalau ada, kelewatan. B. Mesin ketik. C. Google Translate. D. Radio. Ya, jawabannya C. Google Translate. Karena dari keempat ini Google Translate lah yang bisa membaca data atau mengembangkan kecerdasannya. 4. Mengapa AI penting di bidang kesehatan? A. Bisa bermain game. B. Bisa menyembuhkan pasien sendiri. C. Bisa membantu dokter mendeteksi penyakit cepat. Ya, jadi baik untuk pertemuan kita kali ini. Jadi pembelajaran dan pengenalan AI ini sangat penting bagi kita semua, karena di masa depan kita akan dibiasakan, mau suka ataupun tidak suka kita pasti akan dibiasakan dengan kehidupan AI ini, ya. Jadi kita harus bisa mengenali AI itu sendiri. Ya baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita selesai pertemuan kali ini, silakan ketua kelasnya disiapkan kelasnya dulu. Siapkan. Kita pada Bapak Guru kita. Thank you.